Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini dalam rangka untuk mengkaji nama-nama Allah yang mulia, Al-Asmaul Husna. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang nama Allah Al-Mu'ti. Apa? Al-Mu'ti. Apa artinya Al-Mu'ti? Yang maha memberi. Siapakah dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Mu'ti ini dengan menjelaskan apa buah manis yang akan kita petik ketika kita mengimani nama Allah Al-Mu'ti yang maha pemberi. Silakan dibuka halaman 96. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Junayd hafizahullah taala min athar al-iman bihadha al-ism al-karim. أولا محبته سبحانه وحده والثناء عليه وشكره على ما له من العطايا المتنوعة في الدين والدنيا والتي لا تعد ولا تحصى، والشكر على ذلك يستلزم العمل بطاعته سبحانه واجتناب محارمه وتعظيم أوامره ونواهيه. Buah yang pertama ketika kita mengimani nama Allah Al-Mu'ti adalah semakin cinta dan bersyukur kepada Allah. Apa yang pertama? Semakin cinta dan bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Karena semua yang kita rasakan itu adalah pemberian dari Al-Mu'ti. Sinten? Allah Azza wa Jalla. Pemberian yang sifatnya duniawi maupun pemberian yang sifatnya ukhrawi. Yang itu hubungannya dengan urusan dunia kita atau yang hubungannya dengan urusan agama kita. Yang urusannya dengan dunia kita, contoh adalah semua indera yang kita miliki ini. Kita bisa melihat karena dikasih sama siapa? Allah. Kita bisa mendengar itu karena dikasih sama Allah. Kita bisa berbicara itu karena dikasih sama Allah. Tangan kita bisa menggenggam itu juga karena dikasih sama Allah. Apa ada orang yang tidak bisa menggenggam? Hah? Ada. Kenapa? Karena nggak bisa genggam. Kita alhamdulillah masih bisa genggam. Kita bisa berjalan itu juga karena dikasih sama Allah Azza wa Jalla.
jantung kita masih berdetak, itu juga karena dikasih sama Allah. Kita masih bisa bernafas, itu juga dikasih sama Allah. Organ dalam kita, ginjal, liver, usus besar, lambung, sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, semuanya ini dikasih sama Allah. Dan ajaibnya, kita enggak minta itu sama Allah. Kita enggak minta. Coba angkat tangan yang tadi pagi minta sama Allah supaya dikasih bisa ngelihat. Angkat tangan. Orang berbelas, nggak ada yang minta. Kalau kita nggak bisa ngelihat gimana? Kita nggak minta untuk bisa melihat, dikasih sama Allah bisa melihat. Kita nggak minta untuk bisa mendengar, dikasih sama Allah mendengar. Kita nggak minta supaya bisa berbicara, dikasih sama Allah kemampuan untuk berbicara. Itu kita baru ngomongin yang ada di dalam tubuh kita. Itu pun cuma sebagian yang kita sebutkan tadi. Belum kalau misalnya kita ngomongin pemberian-pemberian Allah yang di luar tubuh kita. Punya anak, pemberian dari siapa? Allah. Punya istri, pemberian dari Allah. Punya kendaraan, pemberian dari mertua. Dari siapa? Dari Allah. Dari mertua apa dari Allah? Dari Allah. Mau dikasih mertua kok. Mertua itu cuma perantara. Buktinya apa Ustaz? Mertua punya cuma perantara. Buktinya banyak menantu nggak dikasih motor sama mertua. Betul nggak? Betul. Antara jumlah yang menantu dikasih motor sama mertua dengan yang tidak, banyak mana? Banyak yang enggak. Berarti yang menggugah hati mertua ini dalam mantu niki jan bocah melasi temen nggih. Yang menggugah hati mertua itu sehingga mau memberikan motor, bahkan membangunkan rumah, itu Allah. Ini yang di luar tubuh kita. Bahkan alam semesta ini, langit dan buminya, beserta seluruh isinya, itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa menikmati semua isi yang ada di langit dan di bumi, selama itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya bisa kita nikmati. Ini kita baru ngomongin pemberian Allah yang sifatnya duniawi. Dan ada pemberian dari Allah Azza wa Jalla yang lebih mahal dari itu. Yaitu pemberian yang sifatnya ukhrawi. Hal-hal yang sifatnya agamawi. Contoh misalnya, kita dikasih sama Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk beramal. Bahkan baru niat beramal sudah dapat pahala. Baru apa? Niat. Seandainya enggak terjadi apa yang kita niatkan itu karena adanya halangan, tetap dapat pahala sempurna. Kalau terjadi kita lakukan, dapat pahala minimal 10. Itu masih bisa dilipat gandakan sampai berapa? 700. Bahkan bisa dilipat gandakan lebih dari 700. Sampai angka yang hanya Allah saja yang tahu. Alias tidak ada apanya? Tidak ada batasnya. Ini kita ngomongin perbuatan baik, amal saleh. Kebalikannya perbuatan baik apa? Perbuatan buruk. Alias dosa dan maksiat. Allah Azza wa Jalla ketika kita melakukan satu dosa,
Satu maksiat ya dihitungnya cuma satu dosa. Coba bandingkan. Kita mau beramal soleh, dikasih sama Allah minimal berapa? 10 pahalanya. Itu pun masih bisa dilipat 700 bahkan lebih. Begitu kita melakukan perbuatan maksiat, maka sama Allah ditulisnya cuma satu. Coba bayangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada kita. Salat maghrib dikasih pahala berapa? Minimal 10. Bisa sampai 700, bisa lebih dari itu. Salat maghrib. Begitu maghriban keluar nyolong sandal, aja motor loh. Sandalnya orang oleh pada baik. Ditulis berapa? 1. Ini bukan motivasi untuk nyolong ya. Tapi motivasi untuk beramal soleh, bayangkan. Gak dibalik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyolong sandal ditulis 10 sampai 700 dosa. Sholat ditulis 1. Enggak. Itu pun yang satu tadi. Satu dosa tadi. Itu kalau kita tobat sama Allah, dihapus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersedia untuk menerima dan mendengarkan permintaan maaf kita kapan? Kapan saja. Gak ada jam kerjanya. Coba cari ya, ada orang bisa melayani kita berapa jam? 24 jam kali seumur hidup. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun bisa, dimanapun bisa, dalam kondisi apapun bisa. Tidak ada yang bisa memberikan karunia semudah itu kepada kita, sebanyak itu kepada kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya ada orang melakukan perbuatan dosa dan dia nggak segera bertobat, terus numpuk sampai dosanya ila anamis sama, sampai dosanya menumpuk setinggi langit. Berapa itu? Ditumpuk dosa sampai setinggi langit. Kok kemudian dia beristighfar setelah numpuk dosa sebegitu banyaknya? Maka Allah Azza wa Jalla tetap akan berkenan untuk mengampuni dosa tersebut. Masa ketika kita mendengar karunia-karunia Allah Azza wa Jalla tadi, kok kita tidak cinta sama Allah? Kuwi kebangetan. Sudah begitu banyak karunia yang Allah berikan, sudah begitu banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kok kita enggak merasa cinta kepada Allah? Itu terlalu. Kok kita enggak bersyukur kepada Allah? Itu terlalu. Dan tentunya syukur sebagaimana yang disebutkan di sini itu bukannya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Enggak. Bersyukur itu ada konsekuensinya. Kita dikasih kaki sama Allah, ya hendaklah kaki itu dipakai buat berangkat ke masjid. Kita dikasih mulut oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah mulut ini dipakai untuk membaca Al-Quran, ngomong yang baik-baik. Kita dikasih mata oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah digunakan untuk melihat yang halal-halal saja. Jangan yang haram-haram. Apa yang haram-haram? Auratnya orang. Orang siapa? Istri tetangga. Ya. Ngintip istri tetangga itu enggak syukur nikmat. Jangankan ngintip auratnya tetangga. Lawang kalau misalnya bukan aurat ya, ngintip ke dalam rumah aja, ngintip ke dalam rumah.
Itu zaman Nabi SAW dikatakan, andaikan pemilik rumahnya nyolok, terus kena matanya buta, itu nggak dituntut untuk membayar denda. Siapa? Yang nggak dituntut bayar denda siapa? Yang nyolok. Saking Islam itu menjaga harga diri seseorang. Padahal itu entah ngintip apa. Pokoknya ada rumahnya orang gitu diintip. Kemudian yang punya rumah tahu. Terus di situ anak bilah. Apa? Bilah. Terus matanya pas gitu. Terus matanya buta. Gara-gara dicolok seperti itu. Yang punya rumah ini enggak diwajibkan untuk membayar denda ngobati orang. Salah dewek. Salah dewek apa? Ngintip. Itu enggak mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita telinga. Maka syukuri nikmat telinga itu dengan mendengarkan sesuatu yang dihalalkan sama Allah Azza wa Jalla. Jangan digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gosip, apalagi musik, wong Ramadan kok dina-dinane nonton gosip artis kawin, cerai, rebutan. Gono gini ngapa? Ora kebagian ora kok. Buat apa ditonton? Buat apa? Transfer pemain bola. Buat apa dibaca? Itu manfaatnya apa? Orang kecipratan orang. Yeah. Bahkan walaupun pemain bola itu datang ke Indonesia, terus nungguin di mana? Di pelataran hotelnya. Begitu pemain bola itu cuma buka nopo? Jendela, dadah-dadah, histeris anak apa? Wong ora lihat apa kok? Gelem-geleme kok mau-maunya histeris gitu loh. Ini adalah yang pertama. Apa buah yang pertama? Semakin cinta dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang kedua. ثانيا سؤاله سبحانه وحده والتعلق به في جلب المنافع والمصالح ودفع المضار إذ إن المخلوق الضعيف لا يملك من ذلك شيئا إلا أن يأذن الله عز وجل ويجعله سببا في العطية والحرص في سؤال الله عز وجل على العطية العظيمة التي لا تبيد ولا تفنى ألا وهي الجنة ونعيمها ورؤية الله عز وجل. Yang kedua, buah dari mengimani nama Allah Al-Mu'ti, bergantung hanya kepada Allah. Apa? Bergantung hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah dalam hal apa? Dalam semua hal. Dalam semua hal. Keinginan manusia itu sebanyak apapun bisa dibagi menjadi dua. Keinginan manusia sebanyak apapun bisa dibagi menjadi berapa? Dua. Satu, ingin mendapatkan kebaikan. Dua, ingin terhindar dari keburukan. Apa yang pertama? Ingin mendapatkan kebaikan. Yang kedua, ingin terhindar dari keburukan. Seluruh keinginan manusia itu gak lepas dari salah satu di antara dua hal tersebut. Jenengan pengen dapat mobil, yang mana itu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Jenengan pengen sembuh dari penyakit, yang mana? Terhindar dari keburukan. Yang kedua. Jenengan pengen anak-anak yang soleh, yang mana? Yang pertama. Jenengan pengen masuk surga, yang mana?
Yang pertama, jenengan pengen terhindar dari neraka. Yang mana? Yang kedua, jenengan pengen selama perjalanan gak macet, gak ada halangan apa-apa. Yang mana? Yang kedua. Pokoknya semua permintaan manusia, semua keperluan manusia itu gak akan lepas dari salah satu di antara dua. Apa yang pertama? Menginginkan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, pengen terhindar dari keburukan. Orang bisnis pun sama. Orang bisnis pengen apa? Untung. Itu yang mana? Kebaikan. Pertama, pengen terhindar dari kerugian. Itu yang mana? Yang kedua, keburukan. Semuanya jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Menginginkan untuk mendapatkan maslahat atau kebaikan, terhindar dari hal-hal kerusakan atau keburukan. Itulah keinginan manusia. Dan dalam dua hal ini, kalau kita pengen mendapatkan kedua-duanya, satu-satunya cara adalah kita menggantungkan hal itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pagi-pagi, gimana doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Rizki itu mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan. Kita punya bisnis, pengen bisnisnya ini maju, pengen bisnisnya ini berkembang, mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lagi bisnis, kok diganggu? Diganggu sama siapa? Sama pesaing. Ya. Entah itu dengan cara-cara yang kelihatan maupun cara-cara yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ya nyewa preman. Yang nggak kelihatan ya nganggo dukun. Gimana supaya kita bisa terhindar? Minta sama Allah Azza wa Jalla. Mintanya bagaimana Ustaz? Ya udah baca zikir pagi petang. Baca zikir pagi petang. Mulai dari mulai dari ayat kursi, terus apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus An-Nas. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang bisa memberikan itu adalah Allah, karena Allah adalah Al-Mu'ti. Biasakan diri kita dan keluarga kita punya keinginan apapun, nomor satu minta sama Allah. Apa ada di antara jenengan kalau lagi tanggal tua beras entong, Arab tukuran duit, larang mana? Ada di antara jenengan, ya Allah berilah saya beras. Ana, apa atau kentongan beras? Ada nggak? Jarang. Yang ada di benaknya ya ngesuk apa ya, nempur apa ya, ngesuk nyilih ya. Jarang di antara kita ada apa-apa mintanya sama Allah Azza wa Jalla. Begitu sakit perut, sakit sekali, langsung yang dipikir apa? Dokter. Kenapa kita tidak mengawali apa-apa itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang itu minta sama Allah nek wis meng dokter ora bisa, ora mari, nembe apa? Donga. Mari. Lu kenapa enggak dari awal mintanya sama Allah? Harusnya dari awal kita itu sudah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, berarti enggak boleh berobat Ustaz? Boleh enggak? Boleh. Itu hanya apa? Itu hanya sarana. Itu hanya ikhtiar. Tapi yang menyembuhkan itu bukan dokter. Dokter cuma ngasih resep, ngasih obat. Yang bisa menyembuhkan itu cuma Allah, gak ada yang lain.
Makanya doanya apa? Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama la shifaa illa shifaa'uk. Gak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Asy-Syafi. Napa Asy-Syafi? Yang maha menyembuhkan. Makanya ada orang pergi ke dokter yang sama, obat yang dikasih sama, penyakitnya sama. Yang satu sembuh, yang satu enggak sembuh. Bukan hanya enggak sembuh, malah mati. Sijine mari, sijine mati. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan dokter. Dan itu kita juga biasakan anak-anak kita. Begitu anak kita pengen apa-apa, minta sama bapaknya, Abi, tolong beliin mobil-mobilan. Nah, apa? Minta sama Allah. Minta. Apa orang lucu Ustaz? Bocah nyaruk, ya Allah saya minta mobil-mobilan. Lucu apa orang? Lucu orang? Oh, lucunya di mana? Wong anak itu mintanya mobil-mobilan, bapaknya lah jaluk apa? Mobil temenan. Apa salahnya? Kita biasakan dari kecil. Ada apa-apa mintanya sama Allah. Kita biasakan diri kita. Kita biasakan istri kita. Kita biasakan keluarga kita. Ada apa-apa mintanya sama Allah. Ada mara bahaya yang kita khawatirkan. Mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun keinginan kita, minta sama Allah. Inilah konsekuensi dari kita mengimani nama Allah Al-Mu'ti, yang maha memberi. Dan pemberian Allah Azza wa Jalla yang paling mahal adalah kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Maka sering-seringlah minta surga. Rabbi adkhilnil jannah. Napa? Ya Allah, ya Rabbi adkhilni, masukkanlah aku al-jannah. Kemana? Ke surga. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Lanjut. ثالثا السخاء بما في اليد السخاء بما في اليد وإعطاؤه مستحقيه من الفقراء والمحتاجين لأن المال مال الله عز وجل وهو المعطي على الحقيقة فمن شكر الله عز وجل في نعمة المال الجود به وإعطاؤه لمستحقيه. Yang ketiga, di antara buah mengimani nama Allah Al-Mu'ti, bersifat dermawan. Siapa? Siapa? Kita. Apa hubungannya Ustaz dengan maha memberi dengan sifat dermawan? Karena kita ini punya apa yang kita punya itu semata-mata pemberian dari Allah. Kita ini cuma dikasih. Makanya saya sering sampaikan, dewek kuwi kurunggoli liwat. Kita ini sebenarnya cuma buat lewat saja. Allah kasih kepada kita harta, lewat kita bekerja, terus harta itu di tangan kita, kita berikan kepada siapa? Kepada siapa? Istri dan anak-anak kita. Jadi harta itu cuma apa? Lewat dari kita. Ada tetangga kita ngirimi makanan kepada kita. Setelah itu makanan ini kita berikan kepada tetangga kita yang lainnya. Itu cuma numpang lewat. Saya dikasih sama Allah Azza wa Jalla ilmu. Terus ilmu ini saya berikan kepada jenengan. Jadi ilmu ini apa? Melalui saya, liwat kepada jenengan. Kalau kita meyakini bahwa apapun yang ada di tangan kita itu karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka berikan itu semaksimal mungkin. Kita punya ilmu, berikan kepada orang semaksimal yang bisa kita berikan. Jadi yang perlu disedekahi itu enggak cuma harta, termasuk apa? Ilmu. Sedekahnya ilmu adalah dengan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain.
Jangan pasang tarif. Dia bisa ngisi tapi transfer di situ ya semene ya. Masya Allah. Kayak barang apa? Kayak barang dagangan. Ya ini dikasih sama Allah. Kita bisa tahu ilmu tentang akidah, kita bisa paham ilmu tentang fikih, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu semuanya dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Maka berikan itu kepada orang lain. Dan tidak ada ruginya kita berbagi ilmu kepada orang lain. Tidak ada ruginya kita berbagi harta kepada orang lain. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Maka coba lihat aja orang-orang yang rajin sedekah. Nggak ada yang jatuh miskin. Justru orang yang jatuh miskin biasanya adalah yang pelit. Dan anehnya dia ngumpulin. Begitu tertumpuk banyak. Setelah itu ditinggal. Tinggal apa? Mati. Coba dia kerja keras, peras keringat, banting tulang 60 tahun, duitnya wis akeh banget. Dan di akhir hidupnya orang limangan kieu. Mangan es krim bepengin banget orang bisa. Gulane duh. Arep mangan gule ora oleh. Apa? Kolesterolnya duh. Arep mangan emping be ora oleh emping. Apa? Asam urat itu. Terus duit yang dia kumpulkan untuk siapa? Begitu sudah terkumpul banyak, mati dia tinggalin. Terus gimana supaya duit ini bisa menemani kita saat kita sudah di kuburan? Infakkan. Di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu harta yang akan menemani kita sampai di kuburan. Bukan harta yang kita tinggalkan, bukan. Harta yang kita tinggalkan itu adalah milik orang lain, yaitu ahli waris kita. Kalau punya ahli waris. Kalau enggak punya, embuh. Betapa banyak kita melihat ada rumah-rumah pada kosong blong, melompong. Sampai ditumbuhi ilalang. Gak ada yang rawat, gak ada yang menggunakan. Padahal dia bangunnya puluhan tahun. Dikisahkan ada orang kaya raya bikin villa. Bikin apa? Villa. Dia habis di situ miliaran untuk bikin villa. Singkat cerita, villa itu jadi setelah bertahun-tahun dia bang. Rencananya besok mau pindah. Kemana? Villa itu. Apa yang terjadi? Mati. Besok mau pindah, sekarang mati. Belum sempat menikmati villa yang dia bangun miliaran rupiah tersebut. Bukan berarti nggak boleh bangun villa, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Lebih baik harta kita itu diperbanyak untuk bersedekah. Jadilah orang yang dermawan. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Rabi'an, ma anna min athar ismihi subhanahu al-mu'ti 'adam al-mann bil 'atiyati li'annaha min Allah 'azza wa jalla 'ala al-haqiqah wa innamal 'abdu mustakhlafun fihi lil-ibtila. Yang keempat, di antara buah kita mengimani nama Allah Al-Mu'ti, tidak mengungkit pemberian. Apa? Tidak mengungkit pemberian. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sudah ngasih orang lain, sudah bersedekah kepada orang lain, maka jangan diungkit-ungkit. Kenapa Ustaz? Kita itu cuma dititipi sama Allah. Coba, jenengan pernah nggak ngelihat ada tukang parkir mengungkit-ungkit
motor yang pernah dititipkan sama dia? Pernah? Tidak. Kenapa? Karena dia sadar itu cuma titipan. Dan sejatinya duit yang ada di rekening kita, harta yang ada di gudang kita, beras yang numpuk di lumbung kita, itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang ada di otak kita, yang ada di hati kita, itu semuanya titipan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah berikan kepada orang lain, sejatinya kita itu cuma dititipi sesuatu, terus sesuatu itu kita berikan kepada orang yang berhak. Terus jasa kita di mana? Ngapain kita mengungkit-ungkit? Makanya Allah wanti-wanti banget apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang pernah kalian kasih sedekah. Jadi mengungkit-ungkit itu bakal membatalkan apa? Pahala. Jadi seharusnya sudah dapat, gara-gara dia ungkit-ungkit, pahalanya batal, nggak dapat. Apalagi ngungkitnya di hadapan orang banyak. Lagi sholat, lagi pengajian lagi. Oke, mau kelambi kang nyong, mau? Astagfirullah. Kok nggak punya apa? Nggak punya perasaan sama sekali. Subhanallah. Jangan diungkit-ungkit. Bahkan ada sebagian ulama salaf itu, ketika dia ngasih sesuatu sama orang lain, baju misalnya, itu kalau kelihatan mau papasan di jalan, dia nyimpe itu apa? Nyari jalan yang lain. Kenapa? Karena dia khawatir orang yang dikasih itu merasa minder. Ya. Coba sekarang jenengan pernah ngasih baju sama orang lain. Baju itu pernah jenengan pakai. Terus dikasihkan sama siapa? Orang lain. Dipakai sama orang itu, ketemu di jalan. Apa yang jenengan lihat? Kelambine. Jenengan lihat. Kelambi gue apa ya? Batin. Gue sing duwe perasaan, sing duwe perasaan, gue kelambi gue apa ya? Saya pernah nyampaikan pengajian judulnya miskin perasaan. Apa? Miskin perasaan. Ada sebagian orang tuh miskin perasaan. Bahkan ada sebagian orang bukan miskin, nggak punya perasaan. Jadi lebih parah daripada apa? Miskin perasaan. Jadi ulama salaf ini sampai dia itu ngambil jalan yang lain. Kenapa? Karena dia takut kalau ketemu nanti mata dia itu nggak bisa dijaga sehingga dia ngeliatin bajunya dia gitu loh, yang sudah dia berikan sama orang lain. Sebegitunya ulama kita itu takut untuk terjerumus kepada sesuatu yang namanya mengungkit-ungkit pemberian. Padahal itu cuma ngeliatin aja, nggak ngomong apa-apa, apalagi sampai ngomong. Maka jamaah sekalian yang kami hormati, buah yang keempat apa? Jangan mengungkit pemberian. Kita ulangi, ada berapa buah? 4. Yang pertama, semakin cinta dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, bersifat dermawan. Yang keempat, tidak mengungkit pemberian. Ini pengajian terakhir kita di bulan Sya'ban. Ya, dan insya Allah kita akan libur 2 bulan, ya, di bulan apa? Ramadan dan di bulan Syawal. Jadi kita ketemu lagi kapan? Bulan Dzulqa'dah. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.